Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita bisa diselamatkan. Dan firman-Nya juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Doa dan harapan saya di Kamis yang indah ini, di Kamis pagi ini, kiranya Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai langkah-langkah hidup kita dalam menjalani hari-hari aktivitas kehidupan kita hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa kiranya Tuhan memberkati kami dengan kekuatan daripada Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Keluaran 18 ayat yang ke 19. Demikian, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberikan nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa ini di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Haleluya. Jadi saya berikan tema utusan Allah yang baik. Jadi utusan Allah yang baik itu yang pertama harus membawa kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi semua orang, ya. Bagi pernikahan, ya, yang tadinya mungkin terrobek. Kita sebagai utusan Allah bukan malah membuat keluarga orang semakin robek. Tapi bagaimana kita menyatukan jauhnya cinta kasih mereka atau berkurangnya anggur surgawi itu dalam hidup mereka. Kita harus mampu menyatakan hal-hal yang baik kepada mereka, membawa kebaikan-kebaikan Tuhan, cinta Tuhan, kasih Tuhan. Ataupun dalam keluarga yang broken home, keluarga yang terpisah, sehingga anak-anak hidup dengan kekuatannya sendiri, hidup dengan caranya sendiri, sehingga ada banyak kita lihat orang-orang yang broken home, keluarga yang broken home, anak-anak juga menjadi sumber masalah di tengah-tengah masyarakat, menjadi momok yang menakutkan di tengah-tengah masyarakat karena tidak punya nilai-nilai yang mereka punya. Tetapi itu sebabnya sebagai utusan Allah kita juga ingin membenahi. Dan demikian juga bagi bisnis tidak dilakukan dengan cara-cara yang curang, cara-cara yang menipu, cara-cara yang tidak sehat. Dan itu sebabnya utusan Allah itu haruslah yang baik, ya. Jadi hubungan yang baik dengan Allah itu terus ditekankan oleh sang pengutus, karena dia juga mempunyai hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Jadi kalau seorang utusan tidak baik hubungannya dengan Bapa di surga, bagaimana dia bisa membawa hubungan yang baik di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana dia menghadirkan Allah di tengah-tengah keluarga, sementara di tengah hidupnya saja tidak ada Allah? Dan itu tidak mungkin. Dan itu sebabnya orang yang diselamatkan oleh Tuhan, orang yang betul-betul sudah hidup baru dalam Tuhan, dan itulah yang diperbolehkan untuk sebagaimana yang tadi kemarin saya katakan, utusan, syarat-syarat seorang utusan itu yang pertama harus takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, membawa otoritas kerajaan Allah. Ini penting. Karena apa? Kalau kita utusan yang baik tidak membawa otoritas Allah dalam dunia ini, bagaimana kita membebaskan orang-orang tertawan dalam sakit? Bagaimana orang-orang yang terikat dalam setan? Bagaimana orang-orang yang gunai? Saya sudah sering katakan ada orang yang sudah divonis dokter mati, tetapi saya datang semalam-malaman, saya berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan kesempatan bagi dia untuk hidup menikmati hidup ini jauh lebih. Padahal dokternya sudah katakan, sudah urus rumahmu malam ini, karena malam ini dia akan pulang. Tapi saya mau katakan, siapa dokter? Mungkin dia tahu apa yang gejala-gejala orang mati. Tapi saya mau katakan, tidak ada seorang dokter dapat berhak memberikan keputusan. Dia seharusnya berkata, saya akan mempergunakan segala keahlian saya
menyembuhkan, tetapi kalaupun tidak, kita serahkan semua ke dalam tangan yang Maha Kuasa. Itu jauh lebih baik. Jadi kita punya otoritas membebaskan orang-orang yang sakit, membebaskan orang-orang yang diguna-gunai orang. Kalau kita tidak membawa otoritas Allah, bagaimana kita bisa membebaskannya? Saya tidak 1-2 orang membebaskan orang yang dirasuk setan. Tidak sekali 2 kali membebaskan orang yang digunai-gunai orang. Bahkan Tuhan anugerahkan saya untuk bisa melihat orang yang mengguna-gunai itu. Dan ketika saya katakan kepada orang, siapa ini orang ini? Wah, Bapak dari mana tahu? Saya tidak tahu, tapi Tuhan memberitahukannya. Seperti saya kan bisa terus terang menggambarkan wajah. Demikianlah ketika orang itu diperhadapkan dengan saya. Hanya karena persaingan jabatan, orang rela membunuh seseorang dengan cara guna-guna. Hanya karena harta, orang rela ingin saling keluarga, supaya kalau ini kakak atau adiknya yang meninggal, maka dia sendiri yang dapat harta itu. Betapa jahatnya dunia ini. Nah, kalau kita tidak punya otoritas untuk membebaskan, sementara otoritas itu sudah diberikan Allah. Usir setan-setan, lenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahannya. Tumpangkan tangan bagi orang sakit disembuh. Saya mulai 27 dalam kalender doa saya, 27 yang lalu. Saya sudah membuat sebelumnya, tanggal 27 itu saya mulai doa dan puasa. Doa puasa saya ini agak panjang, ya. Doa puasa saya ini agak panjang, itu bisa 40 sampai 50 hari ke depan. Dan saya sudah pastikan, kalau sebelumnya saya sudah bilang waktu yang lalu, bahwa ketika saya makan di malam hari saja, setelah beberapa bulan saya udah berkurang 15 kilo. Dan ini ke depan, karena cuma makan 1 kali dalam 1 hari, dan itu tidak ya sekuat tidak minum sampai dari malam ke malam, dan itu tidak mudah di tengah-tengah panasnya situasi kondisi sekarang ini. Tapi saya mau katakan, semuanya bisa dilewati oleh karena Tuhan. Semuanya bisa kita lewati oleh karena Bapa di surga. Kekuatan yang dari Tuhan. Itu sebabnya sebagai utusan-utusan Allah kita perlu berdoa dan berpuasa untuk kita bisa memiliki otoritas itu sepenuhnya. Karena Tuhan sudah memberikan. Ada Yesus pernah berkata, ini tidak bisa diusir terkecuali berdoa dan berpuasa. Itulah perlunya kesiapan seorang hamba Allah, seorang utusan yang baik itu, untuk mempersiapkan diri selalu untuk dipakai oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan orang kerasukan, kita tidak tahu kapan orang meminta kita mendoakan orang, kita tidak tahu. Tapi kesiapan kita sebagai utusan-utusan Allah, kita harus selalu siap. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Nah, ketika kita membawa otoritas Allah itu, perlu juga kita menyampaikan dalam otoritas Allah, ketetapan-ketetapan Allah, keputusan-keputusan Allah, memberitahu kepada mereka jalan-jalan harus dilakukan, jangan dilakukan jalan-jalan dosa, jangan dilakukan jalan-jalan kejahatan, yang dilakukan itu ketaatan, kebenaran, kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, pertolongan, dan lain sebagainya. Dan pekerjaan yang harus dilakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik, sesuai dengan nilai-nilai daripada kerajaan Allah itu. Itu sangat penting bagi kita. Jadi utusan itu harus siap selalu. Dan yang terakhir, karena saya akan membuat dua kali, karena kalau nanti saya bawa terlalu panjang, ya, saya perlu membawanya supaya tidak terlalu panjang. Lalu kemudian membawa suara kebenaran kerajaan Allah. Jadi yang kita bawa itu bukan suara kita, bukan kehebatan kita, bukan karena saya ini begini-begini, saya ini luar biasa karena prestasi-prestasi mungkin yang kita miliki, tidak. Tapi kita membawa suara kebenaran yang memerdekakan seseorang.
Suara firman Allah yang memberikan kekuatan, firman yang memberikan kemampuan, firman yang memberikan kehidupan, firman yang menghidupkan, firman juga yang memberikan motivasi harapan dalam setiap kehidupan. Sampaikan sebagai utusan yang baik, kita harus membawa firman Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan biarkan Tuhan senantiasa menolong kita, biarkan Tuhan senantiasa selalu berada dalam hidup kita. Jangan pernah lupa, otoritas itu harus tetap selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga ini time kita di dalam pemberitaan firman Allah juga perlu otoritas Allah. Saya selalu teringat kepada ketika saya membaca dalam Matius 7 ayat 28-29, di sana dinyatakan dengan jelas bahwa and it was so, dan demikianlah terjadi. When God has ended this teaching, ketika Tuhan telah mengakhiri pengajarannya ini, pengajaran di khotbah di bukit, apa yang that the people were astonished at his teaching. Orang-orang menjadi kagum, salut kepada pengajaran Yesus. For he taught them as having authority, not as a scribe. Karena dia mengajar mereka sebagai orang yang memiliki kuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ahli Taurat kita tahu hanya bisa ngomong tok, tapi tidak pernah mengamalkan, tidak pernah melakukan, tidak pernah mengerjakan. Orang disuruh ini dan itu, tapi mereka sendiri tidak melakukan. Mereka mengikat beban-beban yang berat kepada seseorang, tapi mereka sendiri tidak melakukan. Kita sebagai orang yang bawa suara kebenaran, kita harus belajar. Ketika kita melakukan, kita ajak orang berdoa, kita terlebih harus berdoa. Kita katakan kita ajak untuk berpuasa, kita terlebih dahulu untuk berpuasa. Kalau kita katakan bertekun dalam doa, kita juga harus bertekun dalam doa. Rajin membaca firman Allah, kita juga harus rajin membaca firman Allah. Rajin menghafal firman Allah, kita juga harus rajin menghafal firman Allah. Jangan kita orang lain katakan, kita sendiri nggak lakukan. Jadi saya punya murid-murid di area SD yang saya sampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah dalam, karena saya mengajar bahasa Inggris, jadi saya sampaikan kepada mereka firman. Untuk sekaligus saya kata kerjanya itu saya ungkapkan di depan. Jadi sekaligus mereka dapat pengetahuan, mereka dapat makanan rohani, mereka dapat pengetahuan juga. Dan karena apa? Karena ini khusus di kelas orang percaya, jadi saya tidak perlu lagi harus mengcombine-nya dan sebagainya. Dan langsung kepada firman Allah. Karena ketika firman itu berimprovisasi, suara kebenaran itu berimprovisasi dengan pengetahuan, dengan intelektual mereka, itulah terjadinya penemuan-penemuan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kita menjadi utusan-utusan yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih di pagi ini, kami bersyukur, berterima kasih di pagi Kamis ini Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kami dengan pengetahuan hikmat Tuhan. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda, dan dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan segala sakit penyakit, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, jamahanmu mengakibatkan mereka sembuh, firmanmu mengakibatkan mereka sembuh, dan bilu-bilu mengakibatkan mereka sembuh, kuasamu mengakibatkan mereka sembuh, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kalau engkau juga yang mau didoakan tentang pergumulan hidup, angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu di pagi ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Engkau Allah yang menolong mereka, hadir di hidup mereka, kuatkan mereka sehingga mereka boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Walaupun mungkin belum ada solusi, tapi Tuhan kami yakini, kami percayai Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik, solusi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Kiranya pagi ini dalam melakukan aktivitas kita, Tuhan selalu menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.